Tan Malaka. Tan Malaka lahir di Nagari Pandang Gadang, Sumatera Barat 2 Juni 1897. Nama asli Sultan Ibrahim. Ia mendapatkan nama gelar semi bangsawan yang didapatkan dari garis turunan ibunya menjadi Sultan Ibrahim Datuk Tan Malaka. Ayahnya bernama Rasad Caniago, seorang karyawan pertanian, dan ibunya Sina Sinabur adalah putri orang terpandang di desanya. Tan Malaka semasa hidupnya tidak menikah dan memilih hidup sendiri untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Semasa kecil, Tan Malaka hidup dalam lingkungan agama yang kuat di kampungnya. Ia bahkan senang mempelajari agama, ilmu bela diri, dan main sepak bola. Pada tahun 1908, saat usia 21 tahun, ia didaftarkan ke Quake School, sekolah guru negara, di kota kelahirannya. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan selalu juara di kelasnya. 5 tahun kemudian, pada bulan Oktober 1913, memasuki usia 26 tahun, ia meninggalkan desanya menuju Belanda untuk belajar di Rijkskwijk School, sekolah pendidikan guru pemerintah. Selama di Belanda, ia mengalami perubahan drastis dalam pola pikirnya. Pengetahuan tentang dunia luar, khususnya sosial revolusi, melekat di pikirannya. Pengetahuan ini ia peroleh setelah membaca buku De Fransi Revolutie. Apalagi saat itu sedang terjadi revolusi di Uni Soviet, kini Rusia. Sejak itu, ia mulai serius mempelajari paham sosialisme dan komunisme dengan membaca buku-buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Di sini ia juga bertemu langsung dengan tokoh-tokoh sosial demokratis. Setelah lulus, pada tahun 1919, ia kembali ke Indonesia. Ia langsung ke kampung halamannya. Tak lama setelah itu, ia mendapatkan tawaran untuk mengajarkan anak-anak kuli petani di perkebunan teh Deli, Sumatera Utara. Ia mengajarkan bahasa Melayu. Selain sebagai guru, ia juga aktif membuat pamflet perlawanan terhadap kolonial Belanda. Ia tak rela bangsa pribumi diperlakukan tak adil oleh kaum elit. Ia juga menulis mengenai penderitaan para kuli kebun teh di media Sumatera Post. Untuk memperjuangkan nasib petani, ia menjadi anggota Volksraad Dewan Rakyat. Dalam pemilihan tahun 1920 mewakili kaum kiri. Namun, baru setahun ia mengundurkan diri dan memilih membuka sekolah rakyat di Semarang atas bantuan seorang tokoh syariat Islam, atau disingkat SI. Di sini juga bertemu dengan tokoh-tokoh penggerak lainnya seperti Kiai Haji Agus Salim dan Hos Tojoro Aminoto. Di tengah kesibukannya mengajar, ia tidak melupakan menulis artikel dan buku. Misalnya lahir buku Komunisme di Jawa pada tahun 1922, Kuli Kontrak 1923, Naa Republik 1925, juga buku Madilog, Materialisme Dialektika Logika antara tahun 1942 sampai atau 1943. Pada tahun 1922, Tan Malaka ditangkap karena diduga terlibat aksi mogok besar-besaran buruh pegadaian dan diasingkan ke Belanda. Setelah 20 tahun menjalani pengasingan, Tan Malaka kembali ke Indonesia pada tahun 1948 bersama dengan kedatangan penjajah Jepang ke Indonesia. Tan Malaka tertinggal diam melihat bangsanya dijajah kembali. Ia melakukan perlawanan politik secara gerilya. Ia menemukan Soekarno 2 kali dan menyampaikan konsep strategi revolusioner melawan penjajah. Ia sendiri terus berjuang meyakinkan rakyat dan elit sehingga Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada tahun 1949, ia dan anak buahnya ditangkap dan ditembak di Kediri. Ia meninggal pada usia 52 tahun. Selama puluhan tahun, tempat makamnya tak diketahui keberadaannya. Pada 2007, seorang peneliti Belanda, Harry Puezi, menemukan di desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam masing-masing musik dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, jadi materi kali ini Bapak akan menjelaskan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Maluku. Sebelumnya ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Pak Rul? Patimura, Pak. Ya, betul. Oh, Pak, itu Patimura yang ada di uang kertas 1000 itu kan? Ya, betul. Kamu Rizal. Tepuk tangan untuk kita. Oke, kita akan langsung masuk aja ke ceritanya ya, supaya tidak lama. Bapak akan menjelaskan cerita perjuangan dari Patimura ini ya. Pada zaman dulu. Perkenalkan, nama saya Thomas Matuseli atau yang dikenal dengan Patimura. Saya adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Haria. Saya lahir pada tanggal 8 Juni 1783, tepatnya di Hindia Belanda, Haria, Saparua, Maluku. Perjuangan saya melawan penjajah Belanda yang masuk ke tanah Maluku untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Salah satu pertempuran terbesar yang saya pimpin adalah ketika rakyat Maluku bersatu untuk merebut benteng Durstede dari tangan penjajah Belanda. Saya, Patimura, sangat piawai dalam pertempuran dan penghimpunan. Perjuangan saya bersama rakyat Maluku bertujuan untuk melawan penjajah. Saat itu, para penjajah memonopoli perdagangan yang tentu saja sangat merugikan. Masa perjuangan Maluku ini dimulai sejak tahun 1811 hingga 1818. Sebagai pemimpin, saya berhasil mengordinir raja-raja dan patih dalam melaksanakan pemerintahan. Memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Saya wafat pada tanggal 16 Desember 1817. Karena berani melawan pemerintahan Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Maluku, membawa saya divonis hukuman gantung di lapangan depan benteng Durneuf Victoria pada usia 34 tahun. Nah, anak-anak, jadi kurang lebih ceritanya seperti itu ya. Untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.